Halo, sudah siap semua? Belum ya? Mas Raka sudah ya? Masih sepi, Pak. Masih sepi, Pak. Masih sepi. Mas Raka, Mas Dimas, bisa dengar suara saya? Mas Dimas, bisa? Suaranya jelas, Pak. Ya, oke. Mas Adam, Mas Adam sudah masuk? Adam sudah, Pak. Sudah. Bentar, ini kok. Oh, Selamat sore Pak Solehan. Ya, Mas Fahrudin sudah masuk ya? Oke. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Nunggu teman yang lain dulu. ya Pak, siap Pak. Ya, ini kelas pagi dan sore saya gabung supaya efisien. Ya, Oke Pak, siap Pak. Panem. Mas Diko belum, videonya belum ya? Mas Diko, video. Mas malu, Dimas, Ya Pak, benar Pak. Mukanya jelek, Pak. Belum cuci muka Pak, cuci muka dulu ya Pak. ya, tidak apa ya, oke. 1, 2, 3, 4. Masih 4 orang ya. Ini satunya saya pakai HP itu. Satu peserta itu saya pakai HP. Kita mulai 5 menit lagi ya. Nanti kalau ada yang nambah ya tetap sambil jalan. Ini ada nambah lagi Mas Adam ini. Mas Adam masuk ya. Mas Adam sudah masuk? Tapi videonya belum nih. Connecting. Sambil nunggu dulu, Anda santai dulu ya. Sambil menunggu temannya yang lain. Kita tunggu 5 menit untuk melihat kehadiran teman-teman yang lain. Sambil di WA bisa enggak ya? Anda pakai komputer apa pakai gadget, HP? Pakai gadget, Pak. Gadget. Wah ya, berarti enggak. Tapi bisa ya di WA ya. Bisa, Pak. Ya. Jam kui pencet anu nih jam apa call via device audio nih mbok pencet sih. Ya aku mlebu kuwi ini sih terus apa start video nih ki mbok buka ning ngono terus ra iso kuwi. Hanif sudah masuk ya, Hanif. Hanif. Nah, ini sudah masuk. Sambil tidur dia, Hanif. Wah. Meta Halimah. Meta Halimah ini kelas pagi nih. Ahmad Setiawan, kelas pagi ya. Jadi pertemuan kelas online hari ini kita gabung antara pagi dan sore ya. Anda yang kelas sore biar bisa mengenal yang pagi. Yang pagi juga mengenal yang sore ya. Lumayan banyak ini nanti. Ahmad Setiawan anak pagi itu.
Yang AFK lo. Pagi, tapi belum gambar wajahnya belum. Mas Setiawan, silakan videonya disiapkan. Mas Diko, Mas Dimas, kita mau segera mulai aja ya. Jadi karena ini bukan Zoom ini bukan saya pakai yang premium. Kalau yang premium bayar $15 ini. Jadi saya pakai yang free. Jadi batasnya hanya 40 menit. Waktu apa ini? Meeting ya, kelas online ini hanya 40 menit dibatasi. Sehingga kita berapapun anaknya kita akan mulai. Sudah berapa orang ini? 8 ya. 8 orang nih. Mas Setiawan, Ahmad Setiawan, silakan videonya diaktifkan. Mbak Meta ya. Mbak Meta, videonya bisa aktif. Genep nopo pinggir. Sudah semuanya? Kita 2 menit lagi ya. 2 menit lagi kita mulai. Jadi nanti absennya di link YouTube-nya ini ya. Jadi nanti saya, ini kan saya rekam nih. Jadi rekaman ini saya taruh di link YouTube, nanti saya share di WA ya. Link YouTube-nya. Oke, Pak. Ya, jadi absennya nanti di link YouTube. Ida Nadifa ya, saya admit. Putu Suhada, masuk. Ada 11 partisipan ya. Kita akan segera mulai 1 menit lagi. Tes. Mas kok mangan, Mas? Mas kok Tes, mangan, Mas? tes. Ya, Mas Putu sudah Dimas mangan. dengerin apa? Kedengeran suaranya ini. Dengar Pak Solekan. Sore Ya, Pak. oke, sore. Fahrudin Yusuf, suaranya belum ada video. Silakan di video atau suara. Di enable semua aja Pak, video dan suara Pak. Oh Iya ya. Pak. Ya, nanti kalau sudah mulai saya enable. Ini kurang setengah menit lagi kita mulai. Sudah siap semuanya ya? Sudah siap semuanya? Sudah Pak. Ya, oke. Ini saya unmute semuanya ya. Supaya suara saya terdengar. Baik Pak. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai saja. Sudah kelihatan apa belum? Apa slide PPT saya? PPT-nya. Belum, Pak. Belum kelihatan? Belum. Ya, oke, saya buka Ya, Pak, dulu sudah, Pak, PPT-nya. Sudah bisa? Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Ya, saya fullkan aja supaya materinya kelihatan ya. Oke, kita mulai kelas online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita masuk di perkuliahan secara online. Mata kuliah hari ini adalah perancangan perangkat lunak ya. Kemarin sudah saya beri video offline, tidak online ya, offline yang saya rekam dengan Camtasia. Kemudian saya kasih link YouTube-nya. Sudah banyak tugas ya. Iya, Pak. Karena tugas terus, maka hari ini tidak ada tugas, tapi Anda mendengarkan materi dari saya ya, supaya ada tidak jenuh ya, Anda tidak jenuh dengan materi yang ada. Tugas terus ya pusing nanti. Untuk perkuliahan ya, untuk perkuliahan hari ini materinya adalah tentang konsep perancangan perangkat lunak ya. Kalau di bahasa Inggris kan adalah software engineering design ya, perancangan perangkat lunak. Jadi kalau materi yang kemarin kita bahas berkaitan dengan enterprise arsitektur EA ya. Ada metode atau framework yang kemarin kita bahas. Ada metode Zahman ya, ada TOGAF tetapi belum kita bahas. Mungkin minggu depan ya. Sebelum kita bahas berkaitan dengan perancangan perangkat lunak, kemarin sudah berkaitan dengan EA. EA akan Anda mungkin bingung ya, apa itu enterprise arsitektur framework ya. Jadi EA itu adalah mendesain semua perangkat, semua resources yang ada di perusahaan. Yang menggunakan EA tersebut biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang besar ya. Sebentar, ini ada Mas Gunawan masuk. Edian. Mas Gunawan masuk ya. Ya. Oke, langsung kita masuk di materi ya. Saya perbesar aja supaya kelihatan dari sana ya. Jadi perangkat lunak itu ada 3 hal yang harus kita pahami. Kalau Anda melihat software ya, ini ada yang masuk lagi, Yusa Fangga, ini kelas pagi nih. Iya, Pak. Ya, kelas pagi. Ini kelas pagi dan sore saya gabung supaya Gabung efektif. ya, Pak? Ya, ini kelas gabungan pagi dan sore. Yang anak pagi biar mengenal anak yang sore. Jadi ini semua kelas teknik informatika 18.2 ya. Pagi dan sore. Mas Raka, kenapa Mas Raka? Biar saling mengenal. Ini Ini loh, sudah Mas Agung ada 13 peserta ini. Ini Naufal masuk. Naufal kelas pagi ya ini. Oke, Iya, Pak. ya. Baik, saya lanjutkan ya materinya. Jadi kalau Anda membeli perangkat lunak yang baru ya, yang premium, yang berbayar, karena yang kita miliki di laptop Anda itu biasanya yang tidak berbayar ya, tidak berbayar atau open source, atau biasanya di-crack. Crack-crackan, Pak. Crack-crackan, sama seperti di saya ya. Nah, Sama, jadi Pak. ya, kalau Anda itu membeli suatu software yang premium, ya pasti dikasih ya lisensinya ya, ada buku manualnya ya, manual prosedurnya, ada dokumentasinya ya. Kemudian file-file konfigurasinya juga dijelaskan ya dari penyedianya atau providernya. Sebentar, ada yang masuk lagi? Belum ya? Ya, kita lanjutkan. Jadi ada 3 hal, dokumentasi, manual prosedur, dan file-file konfigurasi. Jadi nanti PPT ini juga saya share di Google Drive saya ya, nanti saya share. Dan videonya, nanti absensinya, itu melalui link video yang nanti juga saya share ya. Jadi materinya ini saya share, link videonya juga saya share. Jadi nanti absensinya Anda absen di kolom komentar seperti yang sudah-sudah.
pada link YouTube ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat ya dari software-software yang kita pernah pahami ya, ada 3 jenis software. Yang pertama adalah software generic. Software generic itu apa? Misalkan dari MS Office ya, Microsoft Office. Anda pakai Linux, ya berarti itu software generic ya. Anda pakai Windows, software generic. Oracle, Mac operating system atau Apple ya, itu berarti software generic. Nah, jadi software generic itu adalah secara definisinya atau konsepnya adalah produk standalone yang dikembangkan oleh perusahaan software ya, yang ada di pasaran, misalnya Microsoft, Oracle, IBM ya, yang dijual di pasaran, sudah dirilis ya. Software itu sebelum dirilis pasti melewati tahap-tahap ya. Yang pertama tahap alpha, ada tahap beta, ada tahap rilis ya. Jadi sebelum software itu dirilis, diuji dulu ya, ada pengujiannya. Kalau alpha itu yang menguji adalah programmer, kalau beta itu yang menguji adalah usernya, kalau rilis berarti sudah dirilis ke publik, sudah dipasarkan ya. Yang kedua, jenis software yang kedua adalah software kustomisasi. Ya, software kustomisasi apa? Jadi software yang diproduksi oleh perusahaan pengembang. Jadi misalkan Anda adalah konsultan program ya, Anda bekerja sebagai konsultan program, ada perusahaan yang menggunakan jasa Anda. Nah, Anda akan membuat sebuah software kustomisasi sesuai dengan kustomisasi yang diminta oleh klien Anda. Klien Anda perusahaan, ya berarti sesuai dengan permintaan perusahaan tersebut. Misalkan, contohnya adalah software ticketing untuk PT KAI, aplikasi M-Banking, ya, atau software kependudukan, EKTP, ya, atau pembuatan surat SKCK ya, di kepolisian. Kemudian ada software yang tertanam atau embedded. Apa itu? Yaitu software yang sudah build ya, sudah dibangun pada perangkat elektronik. Ya. Misalnya apa? Misalkan adalah mesin cuci. Mesin cuci itu sudah ada software di dalamnya, sudah tertanam software di dalamnya, sehingga begitu kita putar tombol cuci, ya dia akan mencuci sesuai dengan timernya. Ya. Begitu kita keringkan, ya, kita putar tombol kering, maka pengeringnya akan jalan secara otomatis dan berhenti pada timing sesuai dengan timingnya yang kita atur ya. Itu yang namanya software embedded ya, atau tertanam ya softwarenya. Sudah tertanam di produk elektronik tersebut. Ya, kita lanjutkan. Software besar ya membutuhkan lebih banyak waktu. Jadi software yang kapasitas penyimpanan yang besar akan membutuhkan lebih banyak waktu, usaha, dana ya untuk mendesain dan mengembangkannya. Ya, jadi kalau Anda membuat suatu produk yang besar, Anda biasanya membutuhkan apa? Yang kedua, membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Ya. Yang ketiga, Anda akan membutuhkan kode program atau source code atau script ya yang banyak pula ya. Script programnya juga luar biasa banyak ya. Artinya pengembangan software akan membutuhkan sumber daya manusia, membutuhkan proses, teknologi ya, serta membutuhkan serangkaian tahapan aktivitas sehingga software development adalah sebuah proyek ya. Saya akan cepat. Berdasarkan perkembangan saat ini, software tidak hanya terdiri dari operating system. Jadi operating system itu juga software. Ya. Jadi Windows itu software. Ya. Kemudian Mac operating system yang di Apple itu juga software. Ya. Jadi software tidak hanya terdiri dari OS operating system dan aplikasi pada komputer. Ya. Aplikasi apa yang ada pada komputer Anda? Ada MS Word, ada
Visual Basic, Visual Fox Pro ya, dan ada aplikasi yang lain. Kemudian kategori yang sedang berkembang saat ini yaitu ada cloud computing. Ya, Anda bisa pakai Google Cloud. Cloud itu dibahasakan adalah awan ya. Nah, Penyimpanan. jadi ya penyimpanan. Google Drive itu juga penyimpanan ya. MS Azure dan seterusnya. Kemudian ada open source software. Ada mobile application. Ini ada yang masuk lagi. Mas Maulana Ihwal ya saya tambahkan. Kemudian ada software dari mobile application. Nah, jadi sekarang ini perkembangannya pesat ya. Jadi ada software berbasis desktop, ada software berbasis web, ada software berbasis mobile. Ya. Sekarang ini yang lagi tren adalah mobile application. Jadi semua pakai Gojek ya. Semua pakai toko online ya, membelinya pakai toko online. Semua pakai Grab, memberi makanan pakai GoFood ya. Mengantarkan barang ya, ada GoSend dan seterusnya. Ya, jadi aplikasi mobile application. Jadi memang perkembangan yang cepat ini harus kita siasati ya. Anda ini beruntung jurusan komputer ya. Anda paling tidak sudah ada materi-materi komputer ya, sehingga Anda paham apa itu mobile application. Ini masuk lagi Mas Rifki Dwi ya, saya masukkan. Nah, jadi kita lihat perkembangan gadget ya. Dulu ada Nokia ya. Nokia menjadi market leader, pemimpin pasar. Kemudian setelah beberapa dekade tumbang ya, ada BlackBerry BBM ya, BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger beberapa dekade menjadi market leader. Kemudian tumbang ya dengan setelah adanya Android. Android. Setelah ada Android OS sistem operasi Android ini, kemudian yang pesat adalah gadget yang support dengan Android, support dengan Mac operating system kalau pakainya Apple ya. iOS ya. Kita lanjutkan. Jadi misalkan semakin besar ukuran software, misalkan skripnya itu lebih dari 100.000 baris coding ya, maka pengembangannya melibatkan banyak orang tadi. Jadi melibatkan banyak SDM ya, banyak programmer. Oleh karena itu mengikuti tahapan-tahapan rekayasa yang sistematis ya. Selama program ditangani secara manual dan tanpa tahapan yang benar, maka persentase error dan bug-nya sangat tinggi. Programmer yang jenius saja tidak cukup ya, mereka harus mengikuti metodologi software engineering untuk menghasilkan software yang berkualitas. Kalau Anda lihat film animasi dari barat ya, itu bagus-bagus, dari Jepang itu bagus-bagus. Karena mereka mempunyai tim yang solid ya. Ya. Jadi yang desain Frozen kayak nganu ya. Feminim berarti ya. Mas Fahrudin ini feminim. Senengnya Elsa ya. Frozen. Iya, Pak. Programmer jenius saja tidak cukup ya. Mereka harus mengikuti metodologi software engineering untuk menghasilkan software yang berkualitas. Jadi pada perancangan perangkat lunak ini ada metode-metode yang kita pakai ya. Yang familiar untuk skripsi Anda adalah metode waterfall ya. Sudah pernah kita bahas metode waterfall ya, air terjun. Air terjun itu dari atas ke bawah ya. Ya, dari atas ke bawah. Kita lanjutkan aja materinya, nanti juga berkaitan dengan metode perancangan perangkat lunak. Kemudian dari studi di Amerika pada tahun 79 ya, Anda mungkin belum lahir ini. 79 ini saya baru 1 tahun ya, saya lahir tahun 78. Ya. Pada tahun 79 ya, studi di Amerika Serikat bahwa tidak adanya standar ya dalam pemrograman menyebabkan sulitnya melakukan debug
atas error yang terjadi. Ada kenaikan biaya software sebesar 45% karena software tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan user. Ya. Jadi sesuai dengan kustomisasi dari user ya, penggunanya. Kalau usernya itu memakainya tidak begitu user friendly, tidak nyaman ya, maka banyak komplain pasti yang terjadi. Jadi Anda kalau memakai antara aplikasi Gojek dan Grab, lebih memilih mana ya? Kira-kira lebih memilih mana antara Gojek dan Grab? Pasti ada Grab, Pak, banyak promonya, Pak. Enggak, Pak. Enggak milih semua, Pak. Tidak memilih semua. Enggak milih semua, Pak. Saya suka kantor pos, Pak. Kantor pos. Oke. Nah, jadi yang namanya user friendly adalah tampilannya menarik ya, mudah dipakai. Grab dan Gojek itu sama-sama tampilannya menarik, sehingga pasti ada yang memilih Gojek, ada yang memilih Grab. Lepas dari kantongnya tipis, pasti itu berkaitan dengan oh banyak promo berarti pakai Grab ya dan seterusnya. Grab. Ya. Agung, Pak. Kemudian studi IBM tahun 94 mengungkap bahwa ini ada yang masuk lagi, Mas Rizky ya, saya masukkan. Dimas makan, Pak. Tidak apa-apa. Nek pas kelas di tatap muka tidak boleh ya. Nek kelas online tidak apa-apa. Reza masuk ya, admin. Tidak apa-apa. Ya, kita lanjutkan studi oleh IBM. IBM perusahaan komputer ya, tahun 94 mengungkap bahwa 55% dari proyek software melebihi biaya yang ditetapkan. Kemudian 68% melampaui jadwal yang telah ditetapkan dan 88% memerlukan modifikasi setelah penyerahan kepada user. Makanya Microsoft selalu berkembang ya. Ada versi dulu zaman saya kuliah itu ada Windows XP, Windows 97 ya, Windows 98, Windows XP ya, kemudian berkembang lagi Windows 7. Berapa itu? 7 ya? 7, 7, 8, 9, 10. 8. Ya. Nah, itu selalu berkembang. Kenapa? Karena user pasti mempunyai ingin fasilitas yang lebih ya. Ya, seperti sekarang. Sekarang ini teknologi yang dipakai adalah menggunakan sentuhan jari ya. Makanya Windows 8 itu sudah support sentuhan jari. Tetapi komputernya, gadgetnya harus juga support untuk sentuhan jari. Nah, jadi Anda install Windows 8, tapi laptopnya tidak support ke layar sentuh, ya sama aja ya. Tidak bisa. Nah, jadi perkembangan software itu perlu modifikasi. Makanya IBM pada tahun 94 tersebut mengungkap 88% user itu butuh adanya modifikasi. Sama seperti ketika Anda menjadi konsultan program, pasti nanti akan ada modifikasi yang dibutuhkan ya untuk software yang perusahaan. Saya lanjutkan ya, ada yang ngantuk ya. Sudah mulai ngantuk ya. Pak Rudin. Oke, Pak. Padahal itu setiap hari rebahan itu, Pak. Nah ya, kita lanjutkan. Nanti materinya saya kirim di Google Drive. Ya, ini hanya untuk absensi kita pasti pakai ini. Iya, Pak. Ya, setelah berkembangnya aplikasi berbasis web, masalah semakin berlipat ganda ya. Ada sekitar 63% aplikasi web melampaui budget, 73% melampaui jadwal, 53% tidak memberikan fungsi yang diinginkan, dan 84% tidak memberikan keuntungan. Ternyata ketika berbasis web, itu menurut 84% dari usernya, penggunanya tidak memberikan keuntungan. Ya, ini menurut Qatar Konsorsium ya, dari riset yang dilakukan tahun 2000. Ya. Para profesional dan peneliti menyadari bahwa problem ini teratasi dengan menggunakan metode ilmiah dalam pengembangan software. Ya. Penerapan metodologi ini dapat dalam pengembangan software disebut software engineering. Ya.
Kemudian dalam rekayasa perangkat lunak terdiri dari 3 hal yang harus kita pahami. Ada model, ada metode, ada tool. Ya. Model adalah cara atau strategi dalam menjalankan tahapan. Ya. Ada lagi ya. Oh, ada ini chat. Ya. Ada yang absen juga ya. Anda bisa juga absen di sini ya, di chat group. Silakan Anda ya. Everyone. Oh iya Pak. Ya bisa. Anda absen di sini, juga nanti absen di link YouTube saya. Kita lanjutkan. Iya, Rekayasa perangkat lunak terdiri dari model. Model itu apa? Berarti cara atau strategi dalam menjalankan tahapan SDLC ya, siklus pengembangan model atau System Development Life Cycle ya. Salah satunya adalah menggunakan waterfall. Nanti skripsi Anda biasanya pakai waterfall. Ya, waterfall air terjun ya. Dari analisis, design, implementasi dan testing. Kemudian maintenance ya, ada tahapan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah metode. Jadi pendekatan sudut pandang atau kumpulan yang harus diikuti untuk menyelesaikan tahap-tahap pengembangan perangkat lunak. Ya. Kemudian tool yang dipakai, Anda pakai software apa untuk membuat skripnya? Apakah menggunakan Visual Basic? Apakah menggunakan Android, ya, mobile? Apakah menggunakan bahasa pemrograman Java, bahasa C, C++? Ya, bahasa C pun banyak, bahasa C, C++, C#, ya, ada DLP. Jadi banyak software yang bisa Anda pakai untuk membuat aplikasi. Ya. Itu namanya tool. Singkatnya adalah rekayasa perangkat lunak menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, manajemen, metode, tool, dan prosedur untuk menghasilkan software yang berkualitas. Ya. Kita sudah berapa? 30 menitan ya. Ini hampir waktunya hampir habis. Sasaran dari rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan software berkualitas tinggi. Ya. Beberapa contoh produk software, misalkan account receivable processing. Ini aplikasi piutang ya, akun piutang. Ada proses sistem informasi pemesanan produk ya. Ini ada yang masuk, siapa ini? Saya masukkan ya. Oke, saya absen satu-satu. Ada Reza, ada Fahrudin Yusuf ya, ada Ida Nadifa, ada Vicky Kurniawan, ada Yosa, Pak. Dimas, Raka, Raden Muhammad Gunawan, Rifki Dwi, Rizky Adi Saputra, Muhammad Hanif. Kemudian ini siapa ini? Mas siapa ini? Simbolnya 1J9JH ini siapa? Siapa yuk? Aji Pak. FK. Ayo. Aji. Ayo. Namanya ayo alay-alay. Yusuf Pak itu Pak. Namanya siapa ini? Alay Pak. Alay. Anton Aji. Anton Aji ya. Anton Pak Anton. Ya. Bulu Dewi malah nih. Farudin, Anton, Diko, Muhammad Hanif. Hanif lagi tidur ini. Diko. Hanif tidur Pak. Oh, udah tidur. Iya. Masih Diko. ketawa ya. Berapa? Meta ya, Meta masuk. Berapa harga outfit lo Vicky, Diko? Maulana, Yusa, Rival, Yusa, Daul Adam ya. Ya kita lanjutkan. Sebentar lagi kita selesai. Nanti melalui WA saya kirimkan materi ini ya di Google Drive dan link YouTube-nya untuk Anda absen. Jadi absennya dari aplikasi ini ya, di grup aplikasi Zoom ini ada. Silakan Anda ketik absen ya. Namanya siapa? Kelas TIP 18.2 apa TIS 18.2? Tulis hadir ya. Nama, kelas dan kehadiran. Ya silakan saya kasih waktu untuk mengetikkan kehadiran dulu sebelum saya akhiri.
nanti materinya saya kirim ke Google Drive aja. Ini waktunya hampir habis soalnya. Siap. Ya, silakan absen dulu. Saya kasih waktu untuk absen dulu. Yang belum absen, ayo. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Dalam operating system Windows kan ada beberapa kayak Windows Home, Professional, dan Enterprise. Ya. Kenapa dalam suatu perusahaan besar itu lebih direkomendasikan pakai Windows Enterprise daripada yang lain? Padahal kan kalau kita mau beli lesson kan lebih mahalan yang Enterprise. Yang Ya. membedakan tuh apa, Pak? Jadi sebuah aplikasi itu dibeli oleh klien ya. Misalkan Iya. kita itu sebagai klien. Kita kok lebih memilih Windows Enterprise ya tadi ya. Kenapa? Kok tidak pilih yang lain? Ya, sama seperti Anda pakai aplikasi ya. Kalau Anda tidak membutuhkan aplikasi, Anda tidak perlu menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Kemudian berkaitan dengan kustomisasi. Ini ada Anton Aji. Ya. Jadi contoh gampangnya adalah ketika Anda punya toko ya, punya toko kelontong di rumah. Perlu enggak dibuat sistem informasi? Perlu enggak dibuat sebuah aplikasi untuk melayani pembeli? Gitu. Nah, itu juga sama seperti itu logikanya. Logika sederhananya seperti itu. Jadi kita membuat aplikasi itu karena kebutuhan. Ya, sama perusahaan itu membeli aplikasi Windows yang Enterprise atau mungkin Linux yang gratis. Itu karena kebutuhan. Kalau kebutuhannya memang support ke Windows Enterprise, dia akan memilih Windows Enterprise. Kalau dia tidak membutuhkan aplikasi yang premium seperti punyanya Microsoft ya, dia bisa memilih Linux ya yang open source. Begitu ya Mas Putu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan kustomisasi dari perusahaan. Sama seperti aplikasi SIA ya, sistem informasi akuntansi itu di pasaran ada namanya Mayop. Di pasaran ada Accurate dan software yang lain. Itu berbayar itu, ya. Dan kenapa kok perusahaan kecil di Indonesia ya, usaha kopi misalkan, kok tidak pakai SIA yang pakai Mayop ya, punyanya Mayop, Accurate atau perusahaan besar yang lain. Itu tergantung dari kustomisasi. Ya, karena kondisi pencatatan transaksinya di Indonesia berbeda dengan pencatatan transaksi yang ada di luar negeri yang dipakai oleh Mayop ya, yang sudah dibuat oleh Mayop, Accurate. Ya, seperti itu. Ya, jadi faktor kustomisasi juga penting untuk diperhatikan. Oh ya, sudah absen semua sebelum kita akhiri? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Jadi nanti materi yang lengkap saya kirim ke WA Anda ya, komting Anda. Nanti silahkan Anda absen di link YouTube yang saya kirim. Dan Anda pelajari materinya di Google Drive. Ya, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Tidak ada ya? Oh, cukup, Pak. Baik. Saya kira untuk hari ini tidak ada tugas karena kemarin 2 pertemuan sudah saya kasih tugas ringkas dan tugas yang lain. Pak. Ya, Anda pelajari materi yang ada di Google Drive, Anda absen di YouTube ya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Tetap selamat, tetap semangat belajar ya. Dan Iya, Pak. ya, karena ya kondisinya masih seperti ini, ya tetap semangat belajar di rumah. Kondisinya membingungkan dan mengkhawatirkan. Mas, Pak. Karena ya untuk memperoleh uang juga susah ya. Anda Kayak perasaanmu, Mas, ya. membingungkan. Baik, saya kira cukup sekian ya. Kita akhiri pertemuan sore hari ini. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, ya. Mangan baper entek songo, tiwas baper ditinggal lunga. Itu kata-kata tadi malam ya itu ya. Assalamualaikum. Bar.